Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran tajwid kelas 9. Nah, kita pada bab kali ini ya sebentar lagi menjelang PAS. Ada dua materi lagi yang akan dibahas kali ini, yaitu tentang tanda-tanda waqaf ya. Baik, langsung saja. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian supaya mengetahui tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Yang kedua, supaya mengetahui bacaan mana sajakah yang seharusnya putus atau waqaf dan dilanjut atau wasal. Yang ketiga, yaitu mengaplikasikannya dalam setiap pembacaan Al-Quran. Jadi, Ibu harapkan bagi yang sudah mempelajari bab tanda-tanda waqaf ini, mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya terutama di dalam pembacaan Al-Quran sehari-hari. Lanjut, di sini ada berapakah tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran? Nah, berikut tanda-tanda waqaf. Yang pertama, kita di sini akan membahas sekitar 12 ya. Yang pertama ada yang dilambangkan mim, yaitu waqaf lazim, yang artinya mesti berhenti ya. Yang kedua ada to, lambang to kecil, namanya waqaf mutlak, yaitu tempat yang sempurna untuk berhenti. Ada waqaf jim, yaitu waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh diteruskan. Yang keempat ada waqaf za ya, waqaf mujawaz, yaitu boleh berhenti. Yang kelima waqaf shad kecil, waqaf murakhas, tempat berhenti sebagai keringanan bagi orang yang memerlukan. Terus waqaf qala atau waqaf al-waqful aula, berhenti lebih utama. Sodla al-waslu aula, diteruskan lebih utama. Yang tanda qaf kecil atau namanya qila alaihil waqfu, yaitu menurut satu pendapat di tempat ini boleh berhenti ya, itu perbedaan pendapat. Yang ke-9 ada adamul waqfi, yaitu tidak boleh berhenti. Kaf kadzalika mutabikun ala ma qablahu, sama seperti waqaf sebelumnya itu tidak boleh berhenti. Ain atau tanda hamzah ruku'un, tanda ruku untuk akhir surat atau akhir ayat tertentu. Yang terakhir ada titik 3 ya, tanda titik 3 2 gitu. Mu'anaqah, yaitu boleh berhenti pada salah satu tanda tetapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Baik, langsung saja kita jelaskan satu-satu. Nah, pertama ada waqaf lazim. Tanda waqaf ini ditandai tadi dengan mim kecil, yaitu disebut dengan waqaf lazim. Jika bertemu tanda tersebut saat membaca Al-Quran diwajibkan untuk berhenti, sebab mim menandakan bahwa tidak ada toleransi, maka kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya, yaitu terdapat dalam surah Yasin ayat 76. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, jadi ketika kalian menemukan waqaf ini harus berhenti. Nah, di sini tuh lihat ada setelah qauluhum ada mim kecil. Nah, jadi kita harus berhenti di salah satu di tanda tersebut. Fala yahzunka qauluhum, berhenti dulu. Dilanjut lagi, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Nah, seperti itu. Itu untuk waqaf lazim. Yang kedua ada waqaf mutlak atau lambangnya itu to kecil. Nah, ini artinya boleh berhenti atau diteruskan, tapi diutamakan berhenti terlebih lagi jika nafasnya pendek. Jadi boleh berhenti atau tidak ya. Contohnya di sini ada wala yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Nah, ibu di sana memilih berhenti. Terlebih lagi tadi ya jika napasnya pendek atau misalkan di tengah-tengah ngap. Nah, boleh berhenti dulu di tanda to ini. Boleh juga dilangsungkan. Fala wala yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Seperti itu. Itu boleh diteruskan atau boleh berhenti. Dilanjut ada waqaf jaiz atau ditandai dengan lambang jim kecil. Di sini boleh berhenti atau boleh meneruskan bacaan. Nah, sama ya, tetapi di sini diutamakan berhenti. Contoh, dzalikal yaumul haqq,
berhenti. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Nah, seperti itu ya, waqaf jaiz ini jadi boleh berhenti atau diteruskan juga boleh. Tetapi diutamakan ya, diutamakannya berhenti. Seperti tadi ya. Yang keempat ada waqaf mujawwaz atau ditandai dengan za kecil. Di sini boleh diteruskan dan boleh diberhentikan ya. Boleh diteruskan atau dihentikan. Hanya saja diteruskan lebih baik daripada dihentikan. Oh, kalau tadi waqaf jaiz yang jim kecil itu diutamakannya berhenti. Kalau ini sebaliknya. Diteruskannya lebih baik daripada dihentikan. Contoh nih. Amlil insani ma tamanna falillahil akhirati wal ula. Seperti itu. Jadi diteruskan saja gitu ya, lebih baik. Tapi misalkan jika nafasnya tidak tidak cukup gitu ya, ngap, boleh berhenti, tapi diutamakan di wasol atau disambung. Itu untuk waqaf mujawwaz. Lanjut, di sini ada waqaf murakhas atau shad kecil ya. Lambangnya ini ada shad kecil. Ini mengisyaratkan adanya kemurahan berhenti. Lebih baik dibaca wasol. Lebih baik dibaca wasol atau diteruskan. Kemurahan itu dikarenakan ayat yang dibaca terlalu panjang atau dalam keadaan terpaksa. Jadi boleh berhenti ya, tapi lebih baik wasol seperti tadi. Tapi boleh gitu, adanya kemurahan berhenti. Misalkan dalam keadaan terpaksa seperti misalkan kayak tadi napasnya terlalu pendek. Nah, jadi boleh berhenti gitu ya. Tapi diutamakan wasol seperti tadi. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Nah, ada shad, ini harusnya shad kecil ya. Itu lambang shad kecil, diutamakan wasol. Tapi misalkan kalau ngap, keadaannya terpaksa gitu ya, sudah tidak ada nafas, misalkan udah ngap sampai sini. Nah, boleh berhenti. Wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Nah, dan selanjutnya seperti itu ya. Ini paling diutamakan lebih baik di wasol atau diteruskan. Selanjutnya ada al-waqfu qola. Nah, lambangnya huruf qaf sama la ya disambung. Ini artinya boleh dibaca wasol. Boleh diteruskan. Tapi lebih baik dibaca waqaf atau berhenti ya. Wasol dilanjutkan, tapi lebih baiknya dihentikan gitu. Contohnya ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim. Itu ya. Jadi lebih baik dihentikan gitu. Kalau kalian misalkan menemukan tanda qola ini, lebih baik dihentikan ya. Tapi kalau mau disambung juga boleh gitu, boleh, tidak ada larangan. Dilanjut. Yang ketujuh ada al-waslu aula. Ini ditandai dengan lambang huruf shad sama lam menyatu. Nah, seperti ini. Ini lebih baik dibaca wasol daripada waqaf. Jadi sebaliknya dari yang tadi. Kalau yang qola itu lebih baik berhenti ya. Kalau ini shola ini dibaca wasol, lebih baik wasol gitu. Contohnya wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Seperti itu ya. Lebih baik dibaca wasol daripada waqaf. Terus ada yang qila alaihil waqfu, nama waqafnya tandanya qaf kecil. Nah, di sini terdapat perselisihan pendapat. Apakah pada lafaz itu boleh berhenti atau tidak? Lebih baik dipilih pendapat yang mewasolkan karena pendapat ini lebih baik. Sebagian ulama menyebutkan dengan tanda indal quli. Jadi kita lebih baik memilih pendapat yang diwasolkan ya. Berarti qaf ini lebih baik wasol. Boleh berhenti atau tidak? Oh, masih menjadi perselisihan gitu. Tapi kita di sini mengambil lebih baik dipilih pendapat yang mewasolkan gitu ya. Jadi karena ini lebih baik katanya tuh. Contohnya, berarti kalau kalian menemukan qaf kecil nih. Contohnya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Nah, ada qaf ya, subhanaka, terus ada qaf kecil ya. Ini harusnya qaf kecil, di atasnya ada tanda qaf kecil waqaf. Nah, ini lebih baik diwasol ya. Diwasolkan saja, dilangsungkan. Jadi kalau kalian menemukan tanda qaf kecil waqaf ya, itu lebih baik diteruskan saja bacaannya. Seperti itu ya. Ada juga adamul waqfi, mengisyaratkan tidak adanya waqaf pada lafaz tersebut sehingga lebih baik diteruskan bacaannya daripada berhenti. Ini lebih baik diteruskan, berarti ya adamul waqfi yang la itu. Fa imma tarayyina minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawma. Seperti itu. Jadi menandakan tidak ada waqaf katanya ya. Jadi seakan-akan dibaca langsung saja, jadi tidak ada waqaf seperti itu. Jadi lebih baik diteruskan bacaannya katanya ya. Dianggap aja gak ada waqaf, mending diteruskan saja. Terus ada kaf, kadzalika mutabiqun ala ma qablahu. Di sini mengisyaratkan adanya kesamaan antara tanda itu dengan tanda sebelumnya. Jika lafaz yang pendahulu lebih baik berhenti, maka tanda ini mengisyaratkan berhenti. Sebaliknya, jika pendahulunya lebih baik diwasol, maka tanda ini mengisyaratkan wasol. Seperti itu ya. Di sini ada wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Oh, berarti jika ada tanda sebelumnya waqaf, di sini kita lihat ada waqaf qola ya. Waqaf qola ini tadi bisa memilih lanjut atau berhenti, tapi qola ini kita lihat tadi ya lebih baik katanya berhenti. Nah, kita ambil aja yang berhenti ya. Terus ke depannya ada waqaf kaf. Nih, kalau kita memilih di lafaz qola, di waqaf qola ini berhenti, berarti kaf juga harus berhenti katanya ya, mengisyaratkan berhenti juga. Sebaliknya, kalau kita menemukan sebelumnya itu misalkan sodla yang lebih baik diwasol, mending kita ambil yang lebih baik ya diwasol. Berarti kedepannya juga kalau ada menemukan kafnya berarti kita harus wasol. Seperti itu ya. Ibu di sini contoh ada qola, berarti lebih baik berhenti. Berarti kedepannya berhenti. Seperti ini. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Oh, jadi seperti itu ya. Untuk waqaf kaf ini dilihat dulu tanda sebelumnya waqafnya. Kalau memilih berhenti berarti harus berhenti kedepannya juga kalau ada kafnya ya. Dan sebaliknya, kalau diwasol kedepannya juga kalau menemukan kafnya berarti harus diwasol. Oke, di sini ada tanda titik 3 yang 2 ya. Ini namanya tanda waqaf mu'anaqah. Jadi ini mengisyaratkan agar pembaca menghentikan bacaannya pada salah satu dari 2 tanda titik itu. Ya, kalian suka menemukan ya ini. Contohnya nih ada wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kesananya ya. Nah, ibu tadi ngambil yang titik pertama berhentinya, itu boleh asalkan di salah satu titik. Atau yang kedua, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, berarti itu ngambilnya titik yang kedua berhentinya ya, di wa ahsinu. Jadi kalau menemukan titik ini salah satu gitu ya, harus berhenti salah satu. Tidak boleh keduanya atau tidak boleh dua-duanya tidak dibaca gitu, tidak ada yang berhenti, tidak boleh juga. Jadi kalau ada menemukan ini berarti harus berhenti di salah satu tanda titik 3 ini. Seperti itu ya. Gitu. Terus yang terakhir ada ruku'un, waqaf ruku'un. Ini ditandai dengan ain kecil atau hamzah kecil. Biasanya ini tanda ruku ini untuk akhir surah atau akhir ayat tertentu. Nah, kalau kalian menemukan ain kecil ini biasanya ini ada di akhir surah tertentu ya. Ini untuk tanda-tanda waqaf ya. Mungkin sekian pembahasan dari Ibu untuk tanda-tanda waqaf. Boleh apabila masih ada yang ditanyakan, perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Ibu ya. Syukron ala itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.